Untuk berikutnya, pemateri kedua oleh Dr. Eka Gunawijaya. Mohon bantuannya untuk CV beliau. Baik, Dr. Eka Gunawijaya merupakan ketua divisi dari uh, ketua divisi kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUP Prof Ngurah. Beliau mendapatkan pendidikan kardiologi pada tahun 2006 sampai 2008 di FKUI. Ya, beliau salah satu senior kita. Baik, pada Dokter Eka langsung saja untuk waktu dan tempat kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Andri ya. Dr. Feni juga terima kasih tadi sudah memaparkan untuk pengenalan sehingga memudahkan untuk terjadi diagnosis. Mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan jelas dokter. Baik, terima kasih banyak pada teman-teman sejawat sekalian. Saya ucapkan selamat sore. Yang berikutnya bagian saya adalah untuk penanganannya. Penanganan yang teman-teman bisa lakukan di vaskes tempat teman-teman berada ya sebelum melakukan rujukannya. Ini untuk penyakit jantung bawaan ya. Mungkin saya jelaskan lagi karena nanti dalam pembahasan berikutnya pasti akan terbagi antara yang asianotik dan cyanotik ya. Ini asianotik yang terbanyak adalah PSD, PDA, ASD ya. Lain-lainnya memang ada coarctatio aorta, ya, pulmonal stenosis yang isolated, maksudnya yang tunggal pulmonal stenosis saja. Kemudian aorta stenosis. Ya. Kemudian sementara yang kelompok lainnya yaitu PJB cyanotik yang terbanyak adalah tetralogy of Fallot, ya TOF, yang juga merupakan yang TOF ini juga merupakan kelompok PJB kritis ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Feni, yaitu PH5T ya, pulmonal atresia, hypoplastic left heart syndrome hanya, T berikutnya tetralogy Fallot, TGA, truncus, tricuspid atresia, dan total anomali pulmonal vein return ya. Antara lainnya ada juga ya PJB cyanotik yang lain. Memang di sini sementara tidak dimasukkan sebagai yang kritis mungkin karena kasusnya klinisnya memang lebih bagus ya, yaitu DORV, double outlet right ventricle, atrioventricular septal defect, Epstein anomaly, interrupted aortic arc ya. Ini sebelum masuk ke lebih jauh ya ke dalam penanganan, mungkin kita perlu tahu bersama dulu ya. Kalau penyakit ini, kalau PJB asianotik jenis ini tidak diapa-apakan gitu ya, maksudnya tidak diterapi dan tidak dilakukan tindakan operasi, itu bagaimana sih perjalanannya? Ini secara umum ya, saya sampaikan bahwa teman-teman perlu ketahui ya bahwa PDA ini mulai dari PDA ya, PDA walaupun kecil sekalipun ya, dia secara umum tak akan menutup spontan ya setelah lewat dari 3 bulan. Jadi biar tidak kita komunikasi dengan keluarganya yang masih berharap defek PDA ini bisa nutup sendiri setelah usia 3 bulan. Sementara kalau yang ukuran sedang dan sampai dengan ukuran besar, malah sejak usia 1 bulan sudah kita jangan sampai berharap lagi ya. Itu akan menutup spontan karena secara umum akan menetap dan menimbulkan masalah. Kemudian bagaimana dengan VSD? VSD sih memang ada beberapa jenis ya yang
kecil dari jenis yang perimembranous outlet dan muskular itu masih bisa menutup spontan ya, usia kurang dari 2 tahun. Sementara VSD yang subarterial doubly committed dan VSD inlet akan menutup spontan, ditunggu sampai kapanpun. Kemudian ASD gimana? Kalau ASD yang besar, kita masih sementara memakai patokan usia 4 tahun ya untuk menunggu penutupan spontannya. Tapi kalau di atas itu sudah kecil sekali kemungkinan untuk menutup dengan sendirinya. Sementara ASD jenis lain yang primum, ASD sinus venosum itu tak akan menutup spontan ya. Kemudian ini terkait dengan apa yang mesti saya bicarakan, yaitu penanganan yang bisa teman-teman kerjakan ya, ataupun monitor yang teman-teman bisa lakukan di vaskes teman-teman adalah kita mesti mengetahui dulu apa sih dampaknya kalau PJB jenis yang asionotik ini dibiarkan tanpa penanganan ya. Komplikasinya perlu diketahui adalah gagal jantung kongestif itu menempatin tempat pertama ya, tersering itu komplikasinya ya. Kemudian infeksi saluran napas berulang ya, masuk di sana adalah kasus-kasus yang mengalami pneumonia berat ya. Gagal tumbuh, pulmonal hipertensi, kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Feni, yaitu infektif endokarditis. Sekarang berikutnya kita coba masuk ke gagal jantung kongestif ya. Ini kita perlu ketahui bagaimana sih penyakit jantung bawaan bisa menyebabkan gagal jantung ya. Jadi patofisiologinya itu pintasan jantung kiri ke kanan ini. Ada defek-defek tadi akan menyebabkan aliran darah paru meningkat sehingga kalau di ini ya, akibat tersebut parunya kongestif ya, jadi udem paru. Volume jantung sisi kiri meningkat sehingga jantung kiri mulai terbeban ya. Sesudah jantung kiri terbeban, maka terjadilah penurunan kardiak output ya. Dan inilah namanya gagal jantung. Yaitu jenis VSD yang besar ataupun PDA yang besar itu bisa mulai dari usia bayi, sudah bisa berpotensi mengalami gagal jantung. Sementara kalau ASD besar masih aman-aman aja bayi ya. Biasanya anak yang mulai besar ataupun yang sudah menginjak remaja baru memunculkan gagal jantung. Dan sudah barang tentu bagaimana kita mengetahui gagal jantung, teman-teman bisa lihat dari heart failure score ya. Ini saya hyperlink ke slide lain. Nah ini kita memakai scoring ROS, modifikasi dari ROS ya. Kita lihat di sini ada skornya ada 0, 1, dan 2 ya. Sementara parameter yang kita lihat ada 6 ya. Diaphoresis mesti kita lihat, diaphoresis ini berkeringat berlebihan ya. Walaupun dengan aktivitas yang ringan saja ya. Kalau kita lihat di bayi ya, aktivitas yang dipakai adalah aktivitas menyusunya itu ya. Akipnu mudah untuk kita lihat. Kemudian tipe respirasinya kita melihat di sana adalah retraksi dada atau lebih berat lagi sudah mengalami dyspnea, retraksi dada yang berat dan sulit bernapas. Kemudian kita juga bisa menghitung laju napasnya per menit ya, dan memakai patokan tahun. Kemudian heart rate per menit juga kita bisa nilai, nanti tinggal masukkan. Hepatomegali juga kita evaluasi sebagai parameter, itu tinggal nanti dimasukkan berapa ya. Nah, pembagian untuk
klasifikasinya adalah kalau skor 0 sampai 2 itu nggak ada gagal jantung, aman ya. 3 sampai 6 itu mulai gagal jantung yang ringan. Yang sedang 7 sampai 9 ya. Sedangkan yang berat adalah 10 sampai 12 ya. Mulai sedang dan apalagi sudah berisiko untuk fatal ya untuk pasiennya. Balik ke slide tadi. Kemudian juga penanganan gagal jantung juga tidak semata-mata kita melakukan medikamentosa saja ya. Tetapi juga jangan lupa tentang terapi suportifnya ya. Jadi di sana kita melakukan menurunkan metabolisme saja ya. Tetapi juga jangan lupa tentang dengan jadi kalau demam jangan sampai demam pasiennya, berikan antipiretik. Kemudian kalau nyeri berikan anti nyeri ya. Bila perlu sedatif, tapi jarang kita memberikan sedatif di sini. Kemudian anemia juga sering kali memperburuk kondisi gagal jantung ya. Kita anjurkan memang untuk suplementasi besi ya, elemental ya, itu dosisnya. Kemudian pencegahannya bagaimana ya? Sudah barang tentu kalau gagal jantung, jenis gagal jantung kongestif sudah muncul nyata ya, pasti yang dibutuhkan adalah tindakan intervensi koreksi ya. Karena itu satu-satunya penyebab utama dari kondisi gagal jantung ini. Setelah kita melakukan pemberian medikamentosa anti heart failure ini yang optimal, kemudian suportif juga sudah kita lakukan, tetap juga gagal jantung tidak tertangani, memang adalah intervensi koreksi menjadi pilihan terakhir. Ya. Ini komplikasi berikutnya, infeksi saluran napas yang berulang ya, masuk di sini adalah pneumonia ya. Patofisiologinya gimana sih kok bisa efek-efek tadi bisa menyebabkan infeksi saluran napas berulang? Kita jelaskan tadi adalah adanya kongesti paru ya. Kongesti paru juga sudah barang tentu terjadi edema alveoli. Edema alveoli akan merupakan media pertumbuhan mikroorganisme patogen yang bagus itu ya. Kemudian juga pada edema alveoli terjadi hambatan migrasi sel-sel imunitas tubuh yang ada di paru ya. Sehingga ini akan menyebabkan mudahnya infeksi paru. Kejadiannya PSD ataupun PDA besar itu bisa sudah mulai terjadi infeksi saluran napas berulang ini mulai usia bayi ya. Sedangkan kalau ASD besar kejadiannya jarang ya mengalami infeksi saluran napas berulang. Sementara korelasinya dengan gagal jantung gimana ya? Sudah barang tentu infeksi paru akan menyebabkan hipoksia. Dan ini bisa mencetus atau memperburuk gagal jantung yang sebelumnya gagal jantung ringan bisa berubah menjadi berat. Ya. Penanganannya adalah oksigenasi, kemudian antibiotika diberikan yang adekuat selama 7-14 hari, ya, tergantung jenis berat ringannya dari pneumonia-nya. Kemudian pencegahannya adalah yang sekali menganjurkan seperti halnya waktu zaman sedang COVID kemarin ya, sedang COVID kan salah satu kontraindikasi pemberian imunisasi COVID waktu itu adalah penyakit ada masalah jantung ya, termasuk penyakit jantung bawaan ini tidak ya. Jadi teman-teman atau sejawat yang merawat atau melakukan perawatan rutin pasien yang di daerah dengan masalah jantung, sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pantangan untuk melakukan imunisasi, kecuali ya pasiennya sedang dirawat dengan komplikasi yang berat, ya itu sudah mungkin kita tunda untuk sementara. Kemudian yang berikutnya pencegahannya juga hindari penularan infeksi saluran napas atas ya. Jadi bayi-bayi yang memang
punya risiko untuk mengalami gagal jantung, ya hindarin dari penularan itu, ya, hindari dari pasien dari orang lain yang mengalami batuk pilek, ya, yang notabene infeksi saluran napas atas, tapi buat pasien yang dengan masalah jantung seperti ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran napas bawah, ya. Kemudian sudah tentu juga tindakan intervensi koreksi tidak ditunda-tunda, ya dilakukan di usia yang ideal. Ini kenapa saya katakan ideal, karena berbeda-beda saat kita melakukan keputusan untuk kapan perlu dilakukan, karena VSD besarnya berulang, VSD-nya besar, gagal jantungnya berulang, saluran napasnya berulang, jadi kita tidak menunda lagi walaupun usianya kecil, ya. Kemudian komplikasi berikutnya adalah gagal tumbuh, ya. Jadi kalau patofisiologinya ada berbagai cara, berbagai hal yang bisa mengakibatkan bayi jatuh ke situasi gagal tumbuh, ya. Patofisiologinya ada takipnu, ada dyspnu, ya. Logikanya memang bayi ini akan sulit feeding, ya, sulit untuk minum, mudah muntah. Jadi sedikit lambungnya terisi sudah terdorong oleh upaya respirasinya, ya, oleh. Kemudian yang kedua adalah adanya cardiac output yang menurun akan menyebabkan perfusi darah di GI tract-nya menurun, di saluran cerna menurun, ya. Hipoksia saluran cerna akan terjadi. Di sanalah mulai terjadi gangguan absorpsi nutrisi, ya. Kemudian yang ketiga, adanya metabolisme yang meningkat, karena pada situasi adanya gagal jantung, takikardi, takipnu itu membutuhkan kalori tinggi, ya, sehingga kondisi ini akan membutuhkan pemakaian kalori yang berlebihan, ya. Jadi tiga hal tersebut saling mempengaruhi menyebabkan terjadinya gagal tumbuh pasien. Kejadian ini bisa tergantung dari besarnya defeknya. VSD dan PDA besar itu mulai usia bayi sudah tampak, ya. Nah kan ASD walaupun besar ukurannya, kejadiannya jarang sampai menimbulkan gagal tumbuh. Penanganan nutrisi mesti diperhatikan, ya. Jadi kita bisa melakukan pemberian nutrisi dengan kalori yang tinggi, ya. Itu sampai 120, ya, kilokalori per kilo per hari, ya. Cuman tidak mudah untuk ya dengan kebutuhan kalori tersebut tinggi, tapi takipnu, dyspnu ada, ya, termasuk di sana adalah melakukan pemilihan intake yang berkalori tinggi, ya. Jadi yang pakai yang kalorinya tinggi, 100 kilokalori per 100 ml, ya. Dan bila perlu memakaikan NGT, ya, karena bayi itu sulit feeding, ya, sulit untuk memasukkan per oral biasa. Komplikasi berikutnya pulmonal hipertensi, ya. Pulmonal hipertensi tidak terjadi segera, ya, jadi membutuhkan waktu dia. Di sini dari patofisiologi kita lihat bahwa aliran darah paru meningkat yang terjadi terus-menerus, ya, akibat adanya VSD, PDA ataupun ASD, itu direspon oleh tubuh dengan melakukan penebalan dinding kapiler di paru, ya. Sehingga kita kalau lihat gambar di sebelah, arteri pulmonalnya besar, sementara ke perifernya semakin kecil-kecil, ya, sehingga lumen intravaskuler pun mengecil. Tekanan di dalam arteri pulmonal akan meningkat. Ini dikenal sebagai pulmonal hipertensi, ya. Bagaimana risiko kemunculannya, ya? Kapan pulmonal hipertensi bisa muncul? Semakin besar defeknya, ya, semakin kecil dia bisa muncul, sehingga PD
muncul. Dan ini kasus memang diawali oleh tanda gagal jantung berat ya. Sementara ASD besar mulainya nggak usia bayi ya, tapi mulai muncul biasanya adalah mulai usia remaja. Tetapi hati-hati juga dengan pulmonal hipertensinya ASD, karena seringkali pulmonal hipertensi itu terjadi silent ya, karena kerap tanpa diawali adanya gagal jantung yang nyata ya, pasien atau yang diketahui oleh keluarga dari pasien ya. Penanganannya apa? Kalau memang ini sudah dijumpai, kita memang anjurannya adalah memberikan sildenafil ya. Kita sildenafil per oral, ini dosisnya 0,3 sampai 1 mg per kilo per kali ya, bisa diberikan 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau memang sedang dalam rawat inap, ilopros ya, ilopros inhalasi bisa diberikan juga. Itu dosisnya 2,5 sampai 5 mikro ya per kali pemberian, itu tiap lebih dekat ya, tiap 3 sampai 4 jam. Yang jelas pulmonal hipertensi ini mencegahnya gimana ya? Jangan menunda ya tindakan intervensi koreksi yang di usia yang ideal ya. Kadang-kadang memang dari keluarga pasien itu denial ya. Dan pasien-pasien dengan pH rata-rata keluarga pasien memang denial. Jadi menganggap bahwa belum ada tanda-tanda bahaya yang mengharuskan keluarganya dioperasi segera ya. Tetapi pada saat pulmonal hipertensi ini sudah muncul, justru sebagian besar pasien itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan tindakan operasi ya. Jadi ada dalam arti kata lain terlambat untuk dilakukan tindakan koreksi. Jadi kalau sudah pulmonal hipertensinya nyata, pada saat lakukan kateterisasi jantung ternyata tidak reaktif lagi dengan pemberian oksigen, itu sudah ke pulmonal hipertensi yang murni primer ya. Baik. Infektif endokarditis yang berikutnya, ini salah satu komplikasi yang mulai banyak kita dapatkan ya di rumah sakit Prof. Ngurah ya. Apa memang kasusnya meningkat ataukah karena kewaspadaan dari teman-teman sejawat yang bertugas di Vaskes pertama, kedua, yang sudah mulai aware, sudah mulai waspada ya dengan beberapa tandanya ya. Patofisiologinya kok terjadi sih infektif endokarditis ini? Kalau ada jet turbulensi darah ya akibat adanya VSD, akibat adanya PDA, ini akan menyebabkan erosi dari endokardium. Ya, endokardium itu sebenarnya bahannya mirip dengan bayangkan mirip dengan keramik ya, jadi licin, sulit tertempel oleh bakteri ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi erosi, itu akan memudahkan adisi beberapa mikroorganisme patogen bila mana terjadi bakterimia di aliran vena sistemik. Kemudian akhirnya menentang semua bahan-bahan lain untuk membentuk vegetasi di sana. Ya. Kejadiannya VSD ataupun PDA kecil ataupun besar ya, jadi tidak tergantung defek ini dia. Sama-sama berisiko untuk infektif endokarditis ya. Kecuali ASD tidak berisiko ya, kemungkinan besar karena memang turbulensi yang terjadi di ASD itu tidak deras ya. Kemudian kita sudah barang tentu bisa mencegah ya dengan cara melakukan pemberian profilaksis antibiotika untuk prosedur medis yang berisiko infektif endokarditis ya. Prosedur medis yang dimaksud adalah memang kalau kita ketahui kita baca di sini adalah dental prosedur ya. Mengapa? Karena memang Streptococcus viridans lah yang menempati posisi pertama sebagai mikroorganisme patogen penyebab infektif endokarditis ya.
dan asalnya Streptococcus viridans itulah dari rongga mulut ya, masuk di sana karies dan sebagainya ya. Jadi apakah prosedur gigi yang terkait dengan perawatan gingiva, periapikal atau mukosal, perforasi itu berisiko untuk endokarditis bila mana dilakukan prosedur gigi ya. Kita anjurkan untuk pemberian IKA ya, single dose ya. Jadi 30 sampai 60 menit sebelum prosedur ya. Memberikannya oral dan dosisnya tinggi ini ya, tapi single dose ya. Kalau remaja ataupun dewasa udah sekali 2 gram. 2 gram itu berapa berarti? 4 kapsul ya. Kemudian kalau nggak bisa oral, kita bisa berikan yang IM atau IV yang ampicillin kah, cefazolin atau ceftriaxone ya, dengan dosis yang serupa. Kalau alergi ke penisilin, tapi masih bisa oral, ya di beberapa pilihan. Ya, cefalexin, clindamycin, azithromycin, clarithromycin, ya. Dosisnya berbeda-beda. Ya, orang cefazolin, ceftriaxone, clindamycin ya. Jadi itu penting untuk dilakukan ya. Memang dari itu menganjurkan untuk diutamakan pada dental prosedur, sementara kalau prosedur-prosedur lainnya seperti tonsilektomi, kemudian adenoidektomi, kemudian genitourinarius, kan itu memang sudah rutin melakukan pemberian antibiotika pre-tindakan ya. Jadi tidak ditekankan lagi di sana, walaupun itu juga tetap berisiko infektif endokarditis. Satu yang lolos mungkin kalau yang saya amati di kita di Indonesia ya, masih ada mungkin tindakan ya diberikannya adalah setelah tindakan. Ini kembali lagi ke infektif endokarditis ini 4 sampai 6 minggu. Memang antibiotika yang tepat diberikan untuk kalau memang dari hasil kulturnya negatif ya diberikan antibiotika empiris saja. Ini PDA bayi prematur pun untuk kasus yang bayi prematur itu PDA-nya cukup tinggi, yaitu sekitar 60 sampai 80% jumlahnya. Dan mesti diluruskan untuk beberapa hal, terutama untuk manajemen penanganannya. Karena pada PDA yang tidak ditanganin bagus dengan pada saat prematur ya, risiko untuk terjadinya perburukan ke arah sepsis itu sangat tinggi ya. Jadi di sana ada istilah profilaksis yang mencegah untuk PDA itu menetap ya. Jadi kalau yang poin pertama ini sama sekali tidak direkomendasikan untuk pembelian sama rekomendasikan ya. Karena ini terkait dengan kelahiran bayi dengan menyakitkan ibuprofen atau kritis menjerumuskan pasien ke arah yang fatal ya, karena PDA-nya menutup, meninggallah pasiennya. Kemudian profilaksis dengan eko ini ada masih kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak. Ini tergantung kembali lagi ke diri kita yang menjalankan paskesnya.
Umur 4 hari kalau ketemu sampai dengan umur 21 hari ini. Kalau kita ketemu PDA yang masih bermakna, hemodinamik signifikan PDA, memang bisa diberikan ibuprofen ataupun parastamol. Dan ini disebut bukan sebagai medikamentasa profilaksis lagi, tapi treatment ya. Nah, ini dosis-dosisnya. Bisa juga pemberian obat-obatan anti gagal jantung kalau dibutuhkan ya, kalau memang tanda gagal jantungnya sudah mulai muncul. Kemudian 7 hari berikutnya setelah pengobatannya pada PDA ya, gagal jantung perlu intervensi ya. Biasanya ulang lagi ekonya lagi 1 bulan. Kalau menetap PDA-nya ini mesti dikerjakan intervensi segera, yaitu translator uh, 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 penutupan PDA ligasi, lihat kecil atau kalau tetap menetap lakukan PDA klosur. Cuman ada yang setuju, ada yang tidak, silahkan. Ya. Kalau membesar, kalau terbuka lagi karena ada 4% masih bisa kebuka atau menjadi besar, lebih besar. PDA klosur jadinya. Jadi yang tertulis adalah yang pH 5T, critical ya. Memang ada yang lain-lain juga. Dan perjalanan alamnya PJB sianutik tidak akan pernah bisa membaik spontan ya. Ini mungkin memang harapan dari pasien, siapa tahu mau membaik itu nggak akan pernah ya. Jadi kalau kita bertambahnya umur, kalau kita ikutin ya, kan klinis sianosisnya akan semakin memberat ya, semakin nyata. Sejalan dengan meningkatnya usia, apakah dalam usia hitungan hari ya, ataukah dalam hitungan tahun ya, tergantung diagnosis yang berbeda-beda tersebut. Serta semakin berpotensi munculnya komplikasi. Nah, komplikasinya apa saja? Itu yang menempatkan urutan pertama yang fatal adalah asidosis ya, fatal itu ya. Kemudian kejadian cyanotic spell yang berulang ya. Gangguan hemostasis, infektif endokarditis juga sama dengan yang PJB cyanotic. Tapi pada PJB cyanotic ini lebih risikonya lebih tinggi dibandingkan yang cyanotic. Kemudian abses cerebri, gagal tumbuh juga gagal tumbuh juga memungkinkan pada PJB cyanotic. Terutama adalah tersidusir gimana ya, di hipoksia, terjadilah metabolisme anaerob, penan oksigenasi saja tidak cukup untuk bisa mengatasi ya. Jadi pemberian natrium bikarbonat bisa digunakan untuk asidosis yang berat. Pencegahannya sudah barang tentu, pasien yang sudah asidosis mutlak tindakan intervensi paliatif segera ya, atau langsung ke koreksi finalnya. Dan tindakan intervensi paliatif untuk yang sianotik sekarang sudah kita jalankan bukan hanya dengan cara operasi tapi juga secara transkateter ya, di usia yang dini ataupun yang sangat dini. Berikutnya adalah cyanotic spell ya. Cyanotic spell bagaimana sih terjadinya? Bangun tidur udah bisa cyanotic. Aktivitas berat mencetus cyanotic yang ini karena terjadi spasme infundibulus, terjadi pintasan jantung kanan ke kiri semakin meningkat, hipoksia, hipoksemia
asidosis berat ya dari bayi ya, atau kalau sudah di vaskesnya ada penanganan untuk pemberian morfin silahkan diberikan. Ini malah bisa subkutan ya, belum ada dapat jalur infusnya silahkan masuk fentanyl. Natrium bikarbonat juga bisa diberikan untuk meringankan asidosisnya. Kemudian pilihan terakhir kalau memang nggak bisa kita ketamin IV yang masuk ya. Pencegahannya gimana? Berikan rutin ini propranolol masuk beta blocker, ini dosisnya kita mulai dari 0,25 sampai 1 mili per kali ya, per kilo per kali, ini kurang kilonya. Tiap 8 sampai 12 jam, dan sudah tentu tindakan intervensi paliatif atau koreksi final yang di usia dini ya. Ini beberapa hal-hal lain ya, saya terkait dengan penyakit jantung bawaan sianotik, yaitu gangguan hemostasis. Ini bagaimana sih kok bisa terjadi gangguan hemostasis? Hipoksia kronis pada pasiennya, desaturasi terus, merangsang eritropoiesis, terjadi polisitemia, sehingga hematokrit darah kalau dicek itu meningkat. Viskositas darah pun akibatnya meningkat karena melambat ya, karena darahnya kental. Aliran darah melambat ini membentuk, bisa terjadi spontan ya pembentukan trombus. Sehingga terjadilah pemakaian trombosit, dan sudah tentu faktor pembekuan darah juga dipakai berlebihan. Habislah ya. Kalau itu habis dua-duanya akan menyebabkan terjadinya koagulopati yang sifatnya karena dikonsumtif ya. Sehingga mudah perdarahan hebat. Ada satu kasus kita lihat di sini adalah perdarahan intrakranial yang bisa terjadi spontan atau dengan benturan yang ringan saja ya. Pencegahan flebotomi ya, kalau hematokrit tinggi. Hal juga membantu mengurangi risiko mudahnya terjadi polisitemia, sehingga dengan pemberian 3-5 mili per kilo per hari ini ya. Kemudian pasien yang begini memang pasien yang membutuhkan intervensi yang lebih dini ya, paliatif ataupun koreksi yang lebih dini. Ini infektif endokarditis juga sama ya, sama-sama pada penyakit jantung bawaan. Asianotik juga ada. Dan tambahan patofisiologinya bukan hanya karena erosi endokardium ya, tetapi resiko pasien mengalami dengan vena yang tidak melewati pertahanan imunitas paru, jadi nggak lewat paru, dia langsung masuk ke aorta, sehingga makrofag alveoli itu tidak bisa berperan banyak untuk sianotik dibandingkan yang asianotik. Penanganannya sama dengan PJB asianotik ya untuk penanganannya. Abses cerebri ya. Abses cerebri ini juga kegawatan lain di penyakit jantung bawaan yang sianotik ya. Patofisiologi awalnya sama seperti patofisiologi gangguan hemostasis ya, yaitu pembentukan trombus spontan. Tapi dari ini catatannya trombus dan kebetulan terjadi bakteremia yang sudah barang tentu mudah terjadi pada PJB sianotik, ini terperangkap di end artery cerebri ya. Di sana membentuklah abses cerebri, sehingga kita mendapatkan jenis abses yang bukan tunggal ya. Ini multiple, seperti pada contoh gambar ini ada 2. Ataukah bisa juga disebabkan karena terlepasnya fragmen vegetasi II yang kebetulan ada II, ada infektif endokarditis di pasiennya. Jadi vegetasinya itu bisa lepas dan tersangkut di end artery cerebri, memunculkanlah tempat infeksi kedua, yaitu abses cerebri ya. Penanganannya biasanya kalau infektif endokarditis kita memakai double antibiotik kalau udah masuk
akses beri tambahan triple antibiotik metronidazole ya, operasi evakuasi abses ya. Ini terakhir untuk penanganannya, itu penanganan khusus untuk PJP kritis ini teman-teman di Vaskes. Yang kita tekankan di sini adalah ingat bahwa tadi sudah disampaikan oleh Dr. Penny bahwa kita memberikan fraksi oksigen serendah mungkin ya. Kemudian bila perlu tanpa oksigen, artinya kita tidak secara spontan ataupun rutin fraksi yang tinggi-tinggi ya pada pasien neonatus dengan penyakit jantung bawaan kritis jenis drug dependent ya. Di sini dengan catatan kelompok pulmonal atresia, PGA, hypoplastic left heart syndrome ya. Dan kalau tidak tersedia prostaglandin ya karena ini bahan obat ini jarang dan sangat sulit diperoleh ya. Kita bisa memberikan yang sintetisnya misoprostol ya. Itu bisa diberikan per oral, dosisnya 10 mikro per kilo per kali tiap 4-6 jam. Terakhir untuk rujukan, ya. Ini bagaimana melakukan transportasi rujukan pada kasus penyakit jantung bawaan yang disertai komplikasi ya. Dan barang tentu situasinya menjadi berat kondisinya untuk pasien sehingga kita mesti mempersiapkan transportasi rujukan yang stable. Stable ini STABLE ya ada singkatannya. Sugar dipertahankan, jangan sampai hipoglikemi pasien. Temperatur tubuh ya, cegah hipotermi, hindari hiperpireksi, hindari demam ya. Airway terjaga, jadi A dan B-nya ditanganin, support ventilasi kalau distress napas, fraksi O2 serendah mungkin pada PJB kritis tipe PDA dependent. Tekanan darah harus optimal dengan langkah C dan D ya, apakah infus lain, terapi cairan rumatan, anti heart failure kalau ada PJB asianotik, inotrop kalau ada tanda-tanda syok, pengendalian infeksi tetap harus dijaga. Prostaglandin ya pada jenis PDB kritis tadi. Labnya juga diperhatikan AGD seoptimal mungkin, koreksi AGD-nya. Elektrolit ada masalah, koreksi elektrolitnya. Terakhir jangan lupa memberikan KIE kepada keluarga. Kemudian memang ini penanganan final hanya untuk diketahui bahwa masing-masing penyakit jantung bawaan akan berbeda-beda ininya masa idealnya, usia idealnya untuk melakukan koreksi ya. Jadi kalau PDA kita lihat di sini dari mulai lahir pun sampai dengan usia lebih besar pun masih bisa dilakukan. PSD juga mungkin lebih dalam kondisi yang lebih besar, usia 6 bulan ke atas, ASD ya, malah lebih besar lagi ya. Usia lebih besar, kemudian yang ya ini di usia yang lebih awal kita lakukan, mungkin TGA malah harus sedini mungkin usia 2 minggu ya sudah dilakukan, mesti dilakukan operasi arterial switch ya, yang lain-lain kita kenal di sini tidak lebih dari usia 1 tahun kita tangani. Dan awal, apakah itu melakukan diagnosis dini, memperkirakan suatu prognosis juga itu penting untuk kita lanjutkan dengan KII pada keluarganya, menentukan terapi, mencegah komplikasi yang bisa dicegah itu. Kita bisa diberikan di vaskes awal, bila mana dilakukan rujukan, kita mesti memperhatikan transportasi rujukan yang aman tadi. Kemudian memang di vaskes kita nanti sebagai vaskes lanjutan kita tugasnya menangani komplikasinya. Kemudian juga adalah melakukan intervensi koreksi di usia ideal ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Ras Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pada pemandu acara dan moderator. Terima kasih Dr. Feni sudah mengawali. Sekian, selamat sore.